peserta. Baik, kita akan mulai setelah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam inklusif. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Mas Samsus juga ini nanti akan jadi narasumber kita, sekaligus akan memandu kita untuk menggambar bersama di sini. Saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Eko. Saya anggota BJS Jakarta. Sebelumnya, Mas Samsen, kita ini agak nggak terlalu formal ya, Mas ya? Iya, sampai aja. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu BJS, Perhimpunan Jiwa Sehat. Perhimpunan Jiwa Sehat di sini kita dari PJS Jakarta merupakan organisasi penyandang disabilitas yang dijalankan dan dipimpin oleh penyandang disabilitas mental itu sendiri. Kami memiliki perhatian kepada pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas mental. Salah satunya terkait hak atas kesehatan. Baiklah, setelah ini kita akan lanjutkan ke sambutan dari Kepala PJS Jakarta, ada Ibu Ratna Sari Dewi. Baik, kepada Ibu Ratna Sari Dewi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati Ratna Sari Dewi atau biasa dipanggil Dewi. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Komsin sebagai materi dalam webinar kali ini yang bertajuk menggambar bersama merawat kebahagiaan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di Zoom kali ini, baik dan juga di offline. Oke, saya hanya sekian sambutan dari saya. Selamat berkarya dalam webinar kali ini. Salam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Di hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa sekali. Ini ada Mas Komsin. Mas Komsin ini merupakan seniman dan juga founder dari Lorku Mental Health Kit, yang merupakan sponsor kita, salah satu dari sponsor kita hari ini, yang nanti akan membagikan door prize untuk peserta baik nanti yang di sini. Jadi ada dua nanti ya, yang menggambar pada hari ini dan peserta terbaik, dan juga nanti akan ada di IG. Jadi nanti tata caranya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Febri. Baik. Oh ya, mohon izin, ini di-record ya, dan di live streaming di YouTube ya, Mbak? Belum bisa. Oh ya, dan nanti akan di-upload di BJS Media. Baik, sekarang jangan lupa untuk teman-teman di sini, para peserta, terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa untuk nanti mengisi link yang akan di-share di chat box. Kemudian saya juga akan membacakan CV dari Bapak Komsin.
CV secara ringkas ya. Mbak Homsin ini lahir di maaf. Mas Homsin ini lahir di Cilacap ya Mas ya. Masih muda, kelahiran 93. Lebih muda daripada saya, 8 Agustus. Tapi sekarang tinggalnya di Blitar ya Mas ya. Ya, kemudian ya, Mas Homsin ini pendidikan terakhirnya di S1 Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia, ISI Surakarta ya Mas ya. Surakartanya harus dipisah ya, yang digabung. Dari ISIS nanti. Iya, kalau digabung nanti nggak ada yang daftar ya. Kemudian Mas Homsin ini dulu menjadi ketua HMJ ya untuk jurusan Desain Komunikasi Visual di ISI Surakarta. Ya, dan Mas Homsin ini saat ini masih aktif di bidang kesehatan mental ya Mas ya. Ada juga di Blitar ada Posyandu Waluyo Jiwo ya Mas ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. Ya. Kami telah meraih beberapa prestasi juga. Di antaranya yang pertama, lolos program kreativitas mahasiswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Judulnya Daur Ulang Kertas untuk Difabel dengan metode 3R. Ramah lingkungan, ragam hasil karya, rasanya mudah diterapkan. Jadi emang Mas Homsin ini dari dulu sudah concern ke ini ya, mental health ya Mas ya, difabel. Kemudian Mas Homsin juga telah meraih penghargaan 5 kategori ide terbaik, sekaligus mendapatkan pendanaan pengembangan produk dalam program Gerakan Kreativitas di Bali, didukung oleh British Council. Kemudian Mas Homsin juga merancang produk mental health kit berupa jurnal kesehatan mental. Nanti ada contohnya nggak ya Mas ya? Ada. Oh ya, nanti bisa dilihatkan, mungkin bisa diperkenalkan. Mungkin nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol ya Mas ya, sambil kita gambar, kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian tato temporer juga, Mas Homsin ini bisa bikin tato juga Mas ya. Kemudian membuat stiker karya ODGJ dengan tujuan untuk memetakan pikiran dan mindfulness. Baiklah, tidak berlama-lama lagi. Setelah ini Mas Homsin akan memberikan pemaparan mengenai salah satu dari terapi art ini untuk kita menggambar bersama-sama, dan setelah itu dilanjutkan kegiatan menggambar bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh Mas Homsin nanti. Nanti jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung raise hand boleh, atau mic-nya di off-kan juga boleh. Atau mungkin nanti bisa, kalau tidak berkenan untuk bersuara, nanti bisa tulis di kolom chat ya. Kemudian itu saja. Setelah ini kita akan langsung ke Mas Homsin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, mungkin mohon dibantu share screen-nya. Iya, Mbak Febri. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Kita bersyukur siang ini kita bisa menuju tujuan kita, yaitu untuk mencapai kebahagiaan gitu. Jadi acaranya lumayan santai saja.
Kita mulai menggambar bersama untuk merawat kebahagiaan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, ada Voice, Lorku, sekaligus Perhimpunan Jiwa Sehat Jakarta dan Blitar itu tadi ya. Nah, mungkin next, sudah tadi disebutkan profil saya dari alumni ISI Surakarta, sekaligus perancang kampanye gerakan peduli gangguan jiwa di Desa Bacem yang bekerjasama dengan Posyandu Walio Jiwo di Blitar. Yang ketiga ada perancang produk mental health kit Lorku, nanti bisa dicek di Instagramnya lorku.kit, itu ada produk macam-macam produk mental health kit, ada jurnal kesehatan mental, terus kartu afirmasi, terus ada temporary tattoo, stiker, dan juga yang terakhir ada art journal. Jadi art journal itu media untuk menggambar, dan situ sudah ada ide-idenya seperti itu. Sekaligus saya juga pengurus PJS Blitar. Hasil karyanya bagus atau jelek atau salah atau benar, tapi proses menggambarnya itu bisa membuat kita lebih tenang, lebih fokus, lebih apa ya, kayak lebih seneng gitu kan. Ya, next. Ya, sekarang kita akan memulai menggambar untuk merawat kebahagiaan. Gimana sih menggambar bisa merawat kebahagiaan? Mungkin yang saya ceritakan tadi, kayak waktu kita jenuh kita bisa menggambar, kita waktu apa ya, ada waktu luang kita bisa isi menggambar. Minimal itu kita udah mengontrol kegiatan positif, nggak kita berpikir kemana-mana atau apa, kita menjadi fokus ke hal-hal yang positif di depan kita, yaitu menggambar itu. Next. Nah, di sini menurut beberapa sumber ada ekspresi seni itu mampu menjadi media menyalurkan perasaan negatif seperti frustasi, kemarahan, karena seni dapat menjadi katarsis emosi lah. Kata kuncinya di katarsis. Katarsis itu semacam pembersihan ya, kayak emosi kita bisa menjadi minimal berkurang lah, emosi buruk ya, dalam artian itu buruk menjadi berkurang, menjadi apa ya, lega, kayak kita curhat ke temennya gitu kan, walaupun kadang curhatannya nggak didengerin, nggak terlalu ditanggepin gitu, tapi kan minimal kita udah mengurangi beban itu sama saja dengan menggambar gitu. Yang sebenarnya ada ekspresi seni menuntun pada penemuan jati diri. Jadi ketika kita sudah rutin menggambar, di situ kita bisa apa ya, bisa menemukan, oh ternyata karakter goresanku seperti ini, terus aku suka warna ini, itu kan juga menjadi tahu gitu loh, menjadi tahu bahwa kita itu sukanya ini, diri kita itu gambarnya seperti apa gitu. Itu gambar ekspresi seni itu menjadi media untuk menganalisis itu. Terus ada meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi apa yang kita pikirkan bisa dikomunikasikan ke dalam bentuk visual gitu. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, kita bisa tuangkan di situ. Itu juga melatih komunikasi kita melalui visual itu tadi. Yang keempat ada meningkatkan kepercayaan diri. Lama-kelamaan mungkin gambar kita menjadi kita merasa, oh ini ternyata ada progres gitu kan, menjadi lebih bagus, kita menjadi lebih percaya diri. Terus mengembangkan pengendalian diri dan konsentrasi. Nah, konsentrasi itu kan apa? Ketika kita menggambar yang aku ceritakan tadi, jadi fokus pikiran kita menjadi lebih apa ya, lebih kecil gitu, fokusnya menjadi satu titik. Jadi ketika kita sedih atau berpikir macam-macam, ketika kita menggambar itu, apalagi gambarnya yang agak detail gitu ya, itu pointilis, katakan titik-titik, itu kita
menjadi lebih fokus. Bahkan kita sampai kadang itu saya sendiri tuh lupa, oh ternyata tadi aku ada masalah gitu ketika menggambar, karena lebih menikmati gitu ya, sampai fokus konsentrasinya menjadi lebih baik. Terus ada merangsang imajinasi dan kreativitas. Jadi dengan menggambar kita menjadi punya banyak ide-ide hal yang baru gitu. Dengan oh ternyata seperti ini bisa nih dikombinasikan seperti itu. Itu next. Nah, itu tadi hanya sebatas pengantar karena di sini juga kegiatannya sangat santai. Mungkin kita juga bisa langsung mulai, bisa sambil ngobrol juga. Kita bisa mulai dengan kertas kosong, tulis nama, hari dan tanggal. Terus sebelah kanan itu kita gambar emoji menurut keadaan kita masing-masing. Katakan lagi sedih, kita gambar emoji sedih, seneng gitu, emoji seneng seperti itu. Terus kita mulai membuat garis dan bidang tanpa memikirkan bentuknya, lakukan selama 10 menit. Ini hanya contoh yang pernah dilakukan. Bisa jadi seperti ini dan nggak harus seperti ini, bisa kita bebas lah. Mungkin itu bisa sambil kita menggambar ya, sambil ngobrol-ngobrol juga Mbak Atikoh. Mungkin teman-teman juga ada yang mau cerita pengalamannya, bisa boleh. Atau Mbak Atika boleh cerita. Ya, ayo teman-teman bisa sambil sharing bisa, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ini yang pertama jadi bikin garis aja ya Mas ya? Ya, bikin garis dan bidang boleh tanpa memikirkan bentuknya. Jadi kita bebas banget. Oh iya, sebentar, ada sepertinya ada yang raise hand. Mas David Rehata, silakan. Ada yang mau disampaikan? Selamat siang, kedengaran suara? Iya, kedengaran. Ya, aku David, aku mantan aktivis komunitas kejiwaan di Bandung. Aku juga ya sebagai penyintas juga. Ya berbagi pengalaman sih, karena aku juga emang suka di bidang gambar, terutama di bidang gambar, menggunakan spidol atau drawing pen. Kalau pinsel aku jarang kepake. Dari pengalaman aku dengan menggambar emang bisa membuat suasana hati lebih tenang, konsentrasi pun jadi lebih bisa. Kalau aku sih lebih bisa terbagi ya, kalau konsentrasi bisa terbagi sambil ngomong, sambil gambar, sambil dengar musik lah, bisa dibilang seperti itulah. Jadi kayak multi gitu dan sebagainya. Tapi dengan gambar juga aku sering menyalurkan lebih ke arah menyalurkan emosi aku lewat gambar sih dibandingkan hobi-hobi aku yang lain gitu. Ada menulis dan ada masak dan sebagainya gitu hobi aku. Dan aku paling suka kalau menggambar itu aku menggunakan drawing atau spidol khususnya warna hitam, warna hitam atau warna hijau gitu. Lebih apa ya? Aku lebih apa ya? Kayak ada makna sendiri lah buat aku untuk warna hijau sama warna hitam itu sendiri gitu.
Bahkan kalau kata teman-teman, aku rata-rata gambarnya kayak gambar batik gitu bisa dibilang, tapi aku nggak tahu, kayaknya bukan batik sebenarnya gambar aku, lebih ke arah ke abstrak. Karena lebih banyak aku kayak ada unsur bunganya, unsur detailnya yang super detail lah, bisa dibilang seperti itulah. Ya mungkin sama kayak siapa nih, Mas siapa nih, aku lupa lagi namanya. Yang mungkin juga apa namanya, punya ciri khas tersendiri lah dalam menggambar gitu. Cuman yang aku mau bagikan juga, aku dalam menggambar malahan bisa menjadi ada penghasilan dari gambar itu sendiri, dijual gambar, bahkan kayak ke pameran pameran untuk orang-orang ODGJ, aku suka memamerkan gambar aku dan dibeli gambar aku, atau misalkan ada yang mesen, aku buatkan gitu sesuai wawancara yang sudah aku lakukan gitu. Ya bisa dibilang dengan menggambar bisa membuat lebih apa ya, tertuang lah, mungkin bisa dibilang tertuang emosi kita ke dalam sebuah wadah atau objek gitu. Ya mungkin segitu aja mungkin. Aduh bingung saya mau bagi pengalaman tentang gambar cuma di bagian mana, karena aku emang dari kecil emang suka menggambar masalahnya gitu. Jadi mungkin passion aku di sana, walaupun baru nemunya baru mungkin dari tahun 2015 aku baru nemu lah passion aku di bidang gambar gitu. Ya udah aku bantu di komunitas di Bandung, bantuin untuk ya bikin kayak apa ya, art terapi bersama. Walaupun aku bukan pengajar sih, bukan aku bukan lulusan pengajar atau orang ahli dalam bidang gambar, tapi aku mau ngajak teman-teman tuh dulu tuh bareng-bareng untuk kita menggambar bersama itu. Ya terkadang juga aku mempelajari juga sih dari internet sih, kayak penekanan, warna, garis, lengkungan dan sebagainya lah, bisa dibilang seperti itu. Ya mungkin itu aja sih, berbagi pengalaman aja seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Mungkin keren. Nanti boleh saling apa ya, follow di Instagram boleh. Ini kan karya-karya yang aku berkarya bareng dengan Posyandu Kesehatan Jiwa itu di Blitar, ada nama Instagramnya Waluyo Jiwo. Itu di Blitar itu banyak ya sekarang, sekitar 30 lebih di sini. Bahkan sekarang udah 5 desa jadi gabungan agak banyak Mas. Itu emang saya ajakin menggambar dan hasil karya-karyanya juga pernah dijadiin produk kayak t-shirt, tote bag seperti itu, pernah dijual juga. Itu di Instagramnya ada ditampilin karya-karyanya juga. Ya kalau untuk di aku sih Instagram sih rata-rata gambar sama masak sih Instagram aku isinya. Cuman akhir-akhir ini baru terjun lagi. Ini dapat dari temen, ada Zoom tentang gambar. Udahlah, jiwa gambar aku tunjukin, aku munculin lagi lah. Karena sekarang tuh jiwanya lagi jiwa konten. Tapi dari Mas sendiri merasakan ya, maksudnya setelah menggambar itu lebih fresh atau minimal berkuranglah beban itu gitu. Iya, itu sudah pasti, walaupun tidak 100% ya, walaupun tidak 100% ya, paling mentok-mentoknya paling 40% lah mentok-mentoknya. Tapi sebenarnya itu sudah lumayan membantu banget itu dengan menggambar itu. Apalagi rata-rata kalau misalnya aku lagi emosi banget, gambar aku ya berantakan banget gitu gambarnya itu. Kalau lagi santai, terus tiba-tiba waktu luang dan sebagainya, gambar yang detail-detail. Lebih banyak gambar yang detail-detail sih dibandingin gambar yang acak-acakan sih. Tapi gambar acak-acakan juga sama aku dibuat detail lagi malah.
Itu kayaknya ada yang mau cerita lagi tuh, Prilly kalau nggak salah. Oh ya, terima kasih atas sharingnya Mas Davidnya. Ya sama-sama. Mas Komsin, mudah-mudahan setiap kegiatan membawa banyak manfaat buat kita semua ya, bisa menjadi saling support system. Ya, nanti kita bisa kolaborasi tuh. Boleh, Jadi, boleh. Karena Mas Komsin ini juga ngumpulin tadi ODGJ ya Mas ya, di satu desa ya. Ya. Itu ODGJ-nya satu desa ya Mas ya itu ya? Iya, di Desa Bacem, satu desa. Oh bisa begitu ya? Aku Ada juga itu. 33, itu yang terdaftar, Mbak. Oh, wow. Ya. Kalau sekarang malah udah 5 desa. Oh, ya. Terus kalau Mas Samsin lihat sendiri gitu, Mas Samsin memandangnya gimana, Mas? Memandangnya mereka Maksudnya, sangat itu ya, maksudnya ternyata itu kreativitasnya itu maksudnya nggak cuma ada, tapi emang bisa diasah gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir bahwa karena dia mengalami disabilitas mental, dia itu nggak bisa berkembang ya. Ternyata dari gambar 1 ke hari 10, ke hari 11 gitu udah progresnya keren gitu. Dan ini udah berjalan dari saya itu dari dulu riset untuk tugas akhir saya kebetulan kan mulai dari itu 2018. Sampai sekarang masih lanjut ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Ya dan produktif ya. Bisa jadi Ya, t-shirt. jadi hasil karyanya itu saya jadikan untuk media kampanye bahwa kreativitas itu tanpa batas, Pak. Contohnya ini dari mereka yang ODGJ juga bisa kreatif, bisa berkarya. Contohnya ini hasil karyanya dan dari produk dan semacam itu menjadi bukti untuk dipublish itu. Iya benar. Ada lagi yang oh iya baik. Ada lagi ternyata yang ingin bercerita. Namanya Prilia. Ya Mbak Prilia mungkin bisa share. Halo, makasih Mbak Atiko. Ya Mbak Prilia. Ya, makasih juga Mas Komsin bisa sharing kepada kita-kita. Aku ada di komunitas yang sama dengan David yang tadi. Terus di Bandung aku juga penderita gitu, gangguan emosi. Terus kayak gitu. Kalau melalui menggambar sebenarnya memang sih saya tuh pikirannya sama kayak yang di slide tadi, gambarnya kurang bagus, terus kurang mirip dengan aslinya, terus wah saya nggak bisa gambar pokoknya. Tapi setelah waktu itu pernah ikut acara di komunitas yang di Bandung itu waktu itu David pembicaranya, nah bilang kalau coba aja dulu gambar yang sederhana. Nah dari gambar yang sederhana itu menurut saya sih ternyata saya menyadari kalau saya bisa gambar ternyata gitu. Jadi mulai dari situ mulai pede ngegambar, mulai beli cat akrilik, terus kayak gitu ngelukis-lukis gitu, beli buku panduan. Lama-lama jadi lebih pede gitu, walaupun gambarnya memang nggak terlalu bagus sih, tapi lebih pede gitu aja sih mau ceritanya. Makasih. Ya, terima kasih atas sharingnya Mbak Prilia. Berarti memang bisa dilatih ya tiap harinya ya? Iya, bisa dilatih. Oh iya, kalau seperti saya kan biasanya meluangkan emosi itu biasanya lebih sering emang pasti di tulisan sih. Jadi belum baru tahu ini ya ternyata bisa sampai seproduktif itu begitu.
ada lagi mungkin? Boleh menanggapi Mbak untuk yang tadi sebenarnya yang tulisan itu aku mau cerita juga ada di Batem ya. Jadi ada salah satu pasien gitu ya. Dia itu emang hampir tiap hari itu menulis. Kalau nggak menulis kayak ada yang kurang gitu. Jadi dia kesehariannya itu cari buku ke pasar gitu, minta buku kayak teka-teki silang gitu, walaupun dia nggak ngisi tapi dia lihat jawabannya di belakang gitu. Yang penting dia itu nulis gitu. Kalau nggak ada media itu biasanya nulis di tembok, itu kan yang menyebabkan kayak orang yang belum paham itu menjadi stigma bahwa dia itu aneh gitu. Padahal itu kan kita harus paham untuk itu gitu, bahwa ternyata dia itu katakan melampiaskannya itu ke bentuk tulisan gitu. Sebenarnya medianya banyak, nggak cuman menggambar, bisa musik, bisa menulis itu tadi. Karena background saya mungkin dari desain seni rupa ya, jadi yang bisa saya bagikan atau ajak ya di bagian seni rupa aja sih. Iya. Karena dulu pas sekolah itu sebenarnya saya lumayan bisa dikit-dikit gambar ya Mas ya. Jadi mungkin setelah ini mungkin saya coba belajar gambar dikit-dikit ya, biar mungkin ada cara lain menuangkan emosi atau memori mungkin. Mau nanggapin juga, emang stigma itu parah sih. Kalau stigma masyarakat yang belum paham tentang kesehatan mental atau orang dengan gangguan mental itu parah. Jadi dulu aku pernah nanganin sama komunitas, itu sampai teman kami ini stres dan berusaha untuk percobaan bunuh diri, karena yang dia lakukan cuma mencoret-coret tembok sebenarnya, mencoret-coret tembok, tapi keluarganya, lingkungannya menganggap dia itu sangat mengganggu karena tembok-tembok rumah tetangganya dicoret-coret dan sebagainya, dan tidak ada yang memahami dan mengerti maksudnya apa. Dipikir ini orang gila nih, udah deh dibawa ke rumah sakit jiwa, bahkan sampai diruqyah, itu istilahnya kayak gitu. Dan itu saat kita edukasi, tanggapan mereka pas awal-awal masih negatif sih, tapi saat mengetahui untuk khususnya keluarganya dia lebih aware, karena stigma masyarakat itu jujur aja itu kejam sih. Aku juga pernah ngalamin gitu, dianggap aneh dan sebagainya, sampai aku frustasi dan sebagainya. Tapi aku coba perlahan demi perlahan nunjukin bahwa dari aku coret-coret, dari aku juga nulis juga, nulis juga, ternyata itu bisa menjadi sebuah pertunjukan buat mereka bahwa ini loh, aku bisa ini gitu. Kalian hanya bisa ngomong aja, istilahnya pikiran aku kayak gitulah. Dan akhirnya ternyata saat mereka lihat bahwa aku bisa bertahan, bahkan diuangkan dari hasil kayak aku, mereka baru-baru paham gitu bahwa ternyata coret-coret asal itu ada maknanya gitu, bahwa mereka bisa paham. Itu sih kalau dari pengalaman aku sih. Ya, mungkin kalau kita tahu ada seperti kasus yang Mas David tahu tadi, yang suka coret-coret di tembok, kalau misalnya dia disediain wahana untuk berkreasi, mungkin lebih bisa produktif ya Mas ya. Nah iya, itu dia, karena masyarakat itu tidak memahami dan menganggap itu hal yang aneh. Wajar sih kalau buat aku sih, kalau masyarakat menganggap seperti itu.
Ya mungkin kalau aku juga sama nggak bisa nyalahin masyarakat juga gitu, maksudnya emang mereka itu emang belum paham, katakan yang melakukan itu gitu kan, hanya tapi dengan kita apa ya terus mengkampanyekan itu kan juga ya itu tugas kita untuk membantu menyebarluaskan hal-hal positif tentang disabilitas mental gitu. Ternyata juga bisa kreatif, juga dari sisi positifnya itu bisa dijadikan narasi campaign gitu. Contohnya kayak tadi ada kasus mencoret-coret tembok, itu dalam satu kasus. Dari sudut pandang kreativitas itu kreatif gitu. Dari sudut pandang cara umum mungkin aneh gitu. Tapi yang kita angkat itu narasinya dari sudut pandang kreativitasnya itu, gitu. Bahwa mereka juga bisa kreatif, contohnya hampir tiap hari mereka menulis dan menggambar. Gitu. Itu sih. Iya benar banget. Dan tiap gambar itu ada makna tersembunyinya ya Mas ya? Sebenarnya enggak, bukan yang terlalu apa ya, kita berpikir terlalu seni tinggi, enggak. Minimal itu tadi, kalau menggambar berbuat dengan positif, terus hasil karyanya itu menjadi pesan yang dia sampaikan gitu, untuk istilahnya dia curhat lewat dia. Ini Bu Ira. Kalau gambar nyontek boleh nggak? Gimana? Gambar nyontek boleh nggak? Gambarnya gimana, Mbak Ira? Gambarnya nyontek. Oh boleh. Yang penting kan senang, yang penting bahagia di sini, bebas. Karena saya nyontek. Bebas banget. Saya nyontek dari bebas gambar dari. Banget di sini. Saya nyontek dari gambar Pinterest ini, gambarnya bagus, saya mau nyontek. Berharap. Boleh. Kayaknya bakal jadi bebas bagus. Ini. Langsung laku itu nanti. Ya saya taruh di ini. Kang gado-gado. Nggak apa-apa, kita belum sampai ke maksudnya harus original gini ya, harus, yang penting kita tujuannya seneng dulu gitu, nanti kalau udah tertata baru kita sampai ke tahap profesional, katakan seperti itu sih. Ini soalnya saya kan nggak ada ide, jadi saya buka-buka Pinterest, dapat gambar bagus-bagus kan, banyak di situ. Ya udah saya contek aja. Siapa tahu nanti dapat door prize-nya ya Mbak ya. Oh ada door prize ya? Wah kalau door prize, kalau gambar contekan, kalau door prize gambar contekan nggak berlaku ya? Baru ada door prize. Ini ada lagi dari Mas Jesus Anam nih, raise hand. Nah, ada yang ingin disampaikan Mas Jesus? Ya, terima kasih Mbak Tiko. Mas Homsen. Tadi malam kami sama Mas Homsen ngobrol di rumah. Ya, di Blitar ya Mas ya? Ya, di Blitar. Ya, sekarang satu lokasi. Ini kader atau pengurus PJS Blitar nih Mas Homsen. Oh ya, saya mau menyampaikan sedikit perspektif gitu ya. Jadi saya kan pernah mempelajari atau pernah belajar secara intensif metode atau teori psikoanalisis. Jadi kalau kita menggunakan metode itu atau teori itu memang gini, masalah mental ini perlu yang namanya katarsis. Jadi ruang untuk berkatarsis, ruang untuk pelepasan, ruang katarsis itu menjadi bagian penting ya bagi penyandang disabilitas mental. Nah, ruang katarsis ini, ruang pelepasan untuk mendapatkan kelegaan ini memang bentuknya banyak ya, mediumnya banyak. Salah satunya ya melukis, menulis, menyanyi gitu ya. Bahkan memukul-mukul tembok itu juga
katarsis gitu ya. Nah, itu juga medium katarsis. Memukul orang, memecahkan kaca itu juga medium katarsis sebenarnya. Jadi penyandang disabilitas mental ketika berada dalam situasi tertentu itu butuh ruang itu. Menghancurkan kaca, memukul tembok, memukul orang, ngamuk gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang produktif adalah melukis, menulis, bernyanyi dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini mungkin kita perlu mengarahkan diri bagaimana medium katarsis ini tidak destruktif, misalnya tidak memecahkan kaca, tidak memukul orang, tetapi menghasilkan, memberikan dirinya keyakinan dan kepercayaan diri dan bermanfaat bagi orang lain. Atau setidaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri gitu ya. Ketika menulis misalnya. Kalau saya menulis ya, kayak Mbak Atikoh itu menulis. Jadi kalau saya tidak menulis itu malah kacau. Kalau saya tidak membaca buku, makanya yang saya baca buku biasanya buku apa saja. Terutama buku yang berat-berat itu saya baca. Jadi setiap hari kalau sehari saja nggak membaca buku saya kacau. Nah, sehari saja nggak menulis, makanya tulisan saya sebenarnya banyak sekali. Yang siap terbit, novel yang siap terbit itu sebenarnya banyak sekali. Pernah di fase manik, saya bisa menulis novel 70 halaman, itu saksinya istri saya, itu sehari semalam. Karena manik. Ini kalau katarsisnya dilampiaskan yang destruktif, ini sudah merusak banyak hal ya. Bisa mencengkeram, tapi saya alihkan ke menulis. Tapi itu tulisannya terstruktur nggak, Mas, yang ketika manik itu? Terstruktur karena memang profesi saya kan editor ya. Profesi saya kan editor ya. Jadi tulisan saya juga layak terbit gitu ya. Jadi yang filsafat sudah terbit ya. Logos nanti bisa ini. Saya menulis buku Logos, ini buku isai-isai filsafat. Ini selama 1 tahun dan menyepi di Gubuk. Jadi historisnya sebenarnya menarik ini ya. Saya menulis ini ketika saya berada dalam episode relapse di sebuah gubuk di Bogor itu selama 1 tahun. Karena saya tidak bisa bertemu dengan orang lain. Nah, kembali kesimpulannya begini, bahwa ruang katarsis ini penting bagi penyandang disabilitas mental untuk mengekspresikan untuk mengekspresikan apa yang sedang dirasakan, yang ingin dikeluarkan. Jadi ruang ekspresi ini perlu dan harus diciptakan bahkan ya. Nah, oleh karena itu bagaimana mengarahkan ekspresi ini, membuat objek ekspresi ini yang produktif, yang bermanfaat bagi dirinya terutama. Kalau bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah satunya adalah melukis, menulis, bernyanyi. Makanya sekarang saya kepingin melukis sebenarnya. Cuman saya tidak punya basic melukis. Belum sempat melukis. Tapi dengan adanya Mas Homs ini saya tertarik untuk mulai melukis. Mungkin gitu aja perspektif dari saya. Mungkin bisa dijadikan inspirasi. Nurma mana, Mas? Nurma ikut melukis nggak, Mas? Ada itu, Bu. Nurma. Iya, Bu. Saya standby, Bu. Saya ini sambil tiduran. Semalam agak tiba-tiba kepala pusing. Repar, Bu. Saya ikut menyimak. Saya akan menggambar di jurnalnya Mas Koms. Yang jadi door prize, Bu. Nanti door prize-nya pasti bakalan seneng yang dapat door prize. Oh, door prize-nya bagus banget. Bagus banget. Itu kalau nggak dapat door prize bisa pesen, bisa order juga, Mas ya? Ya, harganya mahal. Ya, di Instagramnya Lorku. Kalau jurnal aja nggak mahal lah, Bu. Kalau beli mahal 400.000. Makanya ayo menang-menangan door prize.
Ya, ayo semangat. Nggak harus bagus itu nih. Ya Mas Komsen ya. Bagus. Keren banget. Nggak harus bagus. Tapi Yang tergantung penting seneng presentasinya ini. nanti. Nggak bisa lihat. Mungkin boleh menanggapi sedikit tadi Mas Anam ya kayak tadi malam juga sempat ngobrol tentang teorinya Freud itu tentang katarsis. Aku langsung cari itu setelah dengar itu gitu. Ternyata aku menemukan ternyata ada rasa emosi, gelisah dan frustasi pada titik puncak perlu disalurkan supaya tidak meledak dan menghancurkan insan manusia sehingga mampu menguasai dirinya. Ya itu dari menurut teori Freud juga saya baca bisa sejalan itu ternyata harus disalurkan gitu melalui media-media seperti ini gitu. Ya, terima kasih Mas Komsin. Jadi penting ya agar tidak merusak orang lain. Perlu untuk disalurkan. Oh ya, untuk absensi jangan lupa sudah ada di kolom chat. Oh, ada yang tanya. Benar-benar katanya pasti nggak nyentek imajinasi Bu Ira udah keren. Kalau sudah beres gambar ikon susunan hatinya gimana? Saya nggak ada ide lagi. Cari ide di Pinterest. Gimana Mas? Mungkin bisa di slide selanjutnya. Bisa di slide selanjutnya ada ide-ide kalau ini udah selesai. Oh iya. Slide selanjutnya. Nah, yang Mas Komsin. Mas. Ya. Saya kok ya, selalu hobi banget ya kalau misalnya menggambar itu pasti unsur-unsur rumah, entah jendela, entah pintu rumah, entah rumah yang tembok dari luar kayak gitu terus penuh dengan bunga-bunga gitu loh. Pasti ada kenapa gitu enggak ya? Unsur apa ya? Emang, mungkin sebenarnya itu kan berarti termasuk ekspresi dari Bu Ira ya. Bu Ira ya benar ya? Bu Dewi ini tadi? Iya saya Ira. Iya Bu Ira. Bu Ira. Berarti termasuk ekspresi dari Bu Ira yang sering muncul katakan itu menjadi apa ya kalau sebelumnya belum sampai tahap top of mind ya, maksudnya belum sampai tahap, tapi itu sering dipikirkan katakan juga mungkin yang sering disukai atau di sini yang slide terakhir ini ada peristiwa yang bisa mempengaruhi hidup gitu atau menyentuh perasaan, yaitu bisa jadi memori yang gampang teringat. Gitu. Oh iya. Betul. Mungkin kalau ada psikolog bisa lebih detail lagi penjelasannya kali ya. Iya, karena saya kan backgroundnya juga bukan dari kesehatan mental tapi dari seni. Jadi cuman saya menganalisisnya dari versi visualnya aja, visual sama background dari latar belakangnya. Bu Ira, kalau gambarnya rumah sama bunga-bunga, kemungkinan besar itu Bu Ira udah nyaman. Beda kalau saya Bu, saya tuh kebanyakan justru kalau menggambar itu pasti agak serem. Ya. Kebanyakan keluarnya serem-serem gitu. Misal saya ngelihat bunga, kalau kelamaan ada gambar rangkaian bunga gitu. Kalau saya ngelihatnya terlalu fokus, pasti nanti akan muncul kayak wajah-wajah yang serem kayak gitu. Gambar pun juga walaupun garis-garis gitu. Nah, nanti kan biasanya kayak membentuk sesuatu gitu. Itu juga jarang tuh ceria gitu jarang saya. Kalau nggak saya tambah warna. Jadi biasanya kalau saya karena saya juga melukis ya kawan-kawan. Saya dulu melukis memang benar-benar untuk terapi. Jadi
apa namanya, ketika melukis biasanya kalau pas lagi relapse, karena dulu saya bekerja di rumah orang gitu, dulu pernah jadi buruh migran, jadi katarsis saya itu cuman melukis. Itu saya gambar gitu, pokoknya asal aja, asal mengalir aja, seperti yang Mas Komsin saat ini lah, apa namanya, ajarkan gitu, ya saya ngikutin garis gitu aja. Tapi kadang jadinya itu serem. Kalau nggak gitu, saya memaknainya agak sedih gitu. Mungkin itu katarsis ya, bentuk katarsisnya. Nah, kadang untuk memolesnya biar saya itu agak senang, itu dulu punya teman, dia pelukis gitu. Dia benar-benar yang pelukis. Dia bilang, coba diwarnai. Nah, akhirnya saya coba mewarnai gitu. Dan ternyata lumayan cukup apa ya, membantu gitu loh. Jadi yang tadinya agak-agak kelihatan lebih serem, muram, itu ketika saya tambahin warna yang menurut saya menyenangkan untuk saya, itu perspektif diri saya jadi agak-agak, misalnya yang tadinya sedih atau marah itu agak mereda. Mungkin itu bisa membantu kali ya. Gimana? Iya. Ya kalau saya tuh pasti kecenderungannya tuh gambarnya tuh gambar yang ada unsur rumah, tapi dari luar ya. Dari luar gitu, terus ada semak-semak bunga-bunganya, ada pohon-pohonnya gitu, terus atau jendela, pokoknya ada bunga-bunga warna-warni dan rumah gitu. Nggak tahu apa mungkin karena gampang bisa gitu ya, paling gampang tuh gambar bunga kan. Itu mungkin seperti upaya untuk apa ya Bu? Upaya untuk menenteramkan hati gitu nggak sih? Benar sih, sebenarnya ini mungkin sebenarnya dalam hati itu kita tuh kepingin punya suasana yang seperti ini gitu mungkin kali ya, tapi tertuangnya tuh jadinya apa namanya, keinginan yang terdalam di dalam hati ini tertuangnya dalam bentuk seperti ini gitu. Mungkin kalau aku malahan lebih, kalau enggak aku wajibnya harus ada titik-titik. Kalau aku harus ada titik-titik yang detail. Itu entah kenapa dari dulu aku gambar itu pasti titik-titik berekor itu sudah kayak harus ada itu dalam setiap gambar. Tapi orang-orang lebih lihatnya aku identiknya itu bukan karena titik-titiknya, lebih ke arah ke bunganya. Karena aku pasti ada bunga rata-rata aku gambar. Mau itu cuma satu atau cuma satu kecil atau berapa, itu pasti ada bunga. Entah kenapa ya, dari dulu sih mungkin saya lebih suka sesuatu yang detail. Bunga itu melambangkan suatu harapan nggak sih? Bisa. Aku sih pikiran aku kenapa aku suka bunga, karena aku mikirnya aku kan suka berbau nuansa hutan. Hutan kan ada hijau-hijau dan sebagainya. Sedangkan bunga itu untuk mewarnai hutan itu. Jadi kayak apa ya, sebagai penyemangat lah bisa dibilang seperti itu. Iya, jadi biarpun hanya satu bunga, tapi itu kayaknya kayak memberi satu harapan, satu keindahan kayak gitu nggak sih? Iya, karena kan bunga itu membuat indah ya. Kalau dari perspektif aku ya, membuat indah, bisa menyegarkan suasana dan sebagainya itu. Bisa menenangkan hati, biarpun hanya satu. Iya, benar banget. Backgroundku nih, bunga background. Oh iya, bunga backgroundnya. Mas mau nanya, Mas. Iya. Iya, ini kalau saya kan dari kecil gitu, kalau menggambar selalu gambar orang ya, manusia, terutama wajah, tapi bukan hanya wajah, sampai seluruh tubuh juga. Kalaupun saya menggambar yang bukan orang, misalnya pohon, itu saya memperlakukan pohon itu seperti saya menggambar wajah. Artinya detail di kulit pohonnya itu bisa sangat detail seperti kalau kita menggambar detail wajah orang gitu. Itu apa? Dan betul dari nggak tertarik gambar lain selain manusia. Wajah, tubuh, tangan, mata, hidung, telinga. Kalau gambar iseng-iseng doodling gitu di kertas itu juga pasti ini
pasti bagian tubuh manusia itu mau apa, mata, tangan, kaki, apa gitu. Dari dulu tuh pokoknya manusia lah obsesnya kalau menggambar atau melukis tuh. Itu kenapa tuh, Mas? Ya, mungkin Bukan kalau psikolog tanya dia. kenapanya, kalau tanya kenapanya sebenarnya Bu Yani sendiri yang tahu. Tapi kalau dari aku sih itu tadi kembali bahwa aku jawabannya juga sambil dengan cerita juga ya. Di Posyandu Waliojiwo di Blitar ini aku juga menemukan yang hampir mirip seperti itu. Ada salah satu pasien yang namanya lupa terus Mohaimin kalau nggak salah itu dia itu hampir kalau dikasih kertas itu menggambarnya pasti ikan dan kolam. Ikan dan kolam terus pokoknya ikan terus pas pada waktu itu aku tanya kenapa gambar ikan terus ya aku hobinya mancing aku sukanya ini selalu ikan bahkan kalau diarahin gitu mungkin kan kadang menggambarnya di tempat kantor desa gitu ada yang ngarahin oh coba gambar kaligrafi gambar ini dia kadang apa ya kayak ngambek gitu pokoknya maunya gambarnya ikan gitu. Bentar ini kayaknya baterainya agak mau habis lupa chargernya belum nyala nah ini dulu. Ini ada lagi yang kalau aku malahan nggak begitu suka gambar orang nggak tahu dari dulu bisa gambar orang nggak begitu nyaman aku gambar orang pernah dulu aku gambar kayak doodle kayak gitu dan sebagainya yang mesti ada ya mata hidung mulut nggak betah aja gitu nggak betah aku lebih suka sesuai gambar yang abstrak gambar yang apa ya yang penting nggak wajah aja ininya itu aja. Beda banget ya. Orang beda-beda. Tapi Mas David nih mirip saya malahan. Saya tuh juga gitu. Sekalipun saya gambar manusia, itu saya nggak detailin. Bisa mungkin gambar yang garis-garis gitu, doodling gitu. Nanti keseluruhannya modelnya mata gitu. Tapi bukan mata yang beneran. Terus kalau gambar wajahnya tuh mungkin yang separuh gitu. Terus kalau nggak gitu sosok perempuan tapi apa namanya tertutupi apa ya pernah waktu itu tertutupi bunga-bunga daun-daun kering. Kalau nggak gitu wajah-wajah muram. Jadi yang benar-benar yang kayak gitu. Terus Mas David tuh mirip loh. Doodlingnya itu yang sukanya yang titik-titik ya. Dulu saya tuh juga gitu. Yeah. Memang mungkin orang-orang akan fokusnya ke yang besar ya, yang besar. Melupakan yang justru kita tuh biasanya malah kalau yang melukis itu sukanya yang apa ya, yang detail itu. Sebenarnya itu kalau aku dulu ya, itu tuh karena aku nggak bisa berhenti dan pengennya emosiku kan terlampiaskan ya. Jadi istilahnya kalau pakai bahasa Jawa itu ngelidu. Tapi nggak ada yang tahu yang ngelidu. Enggak, waktu aku ngelidu itu apa ya namanya ya? Kelahiran Jawa nggak ngerti. Yang itu loh, yang benar-benar yang nggak bisa diem. Detailnya itu yang benar-benar harus detail itu nggak bisa berhenti gitu. Dan sama. Saya kalau gambar itu nggak bisa ditunda-tunda. Misal makanya saya jarang melukis juga karena kalau melukis pengennya itu juga sekali duduk. Entah itu akan menghabiskan waktu misal sampai 5 jam atau setengah hari 6 jam gitu. Ya saya nggak bisa gitu. Melukis itu yang setengah jadi besok dilanjutin. Itu nggak bisa. Kayaknya apa? Kayak lucu gitu loh, katarsisnya ditunda-tunda gitu kayak lucu. Ya benar-benar. Mungkin karena basicnya bukan pelukis ya. Kalau pelukis kan bisa ya kayak gitu. Kalau saya kan melukis memang awalnya untuk menerapi diri sendiri itu untuk katarsis itu. Oh iya mungkin karena saya melukis bukan buat katarsis. Saya melukis dari kecil ya. Dan sampai gede gitu sampai karena memang suka. Malahan justru nggak pernah itu melukis sebagai mungkin bisa juga saya coba kapan-kapan. Tapi selama ini saya melukis
karena saya suka melukis ya, bukan sebagai, dan saya hanya suka melukis orang gitu. Dan ada style-style yang saya suka, pelukis-pelukis yang saya suka gitu. Rada-rada belajar, rada serius gitu loh melukisnya. Nah, saya belum pernah tuh melukis dalam kerangka katarsis gitu. Pengen deh kapan-kapan coba. Oh, pernah sih sekali, pernah saya ada melukis dalam kerangka katarsis, pernah sekali. Tapi tetap aja orang, saya gambar muka saya sendiri. Kalau katarsis kita itu, kalau saya ya, bukan kita. Kalau saya itu gini, Bu. Yang benar-benar saya nggak membayangkan. Saya pernah melukis nyontoh gitu, saya melukis gitu biasa gitu tanpa ada katarsis. Saya bisa, tapi saya nggak apa namanya, kayak nggak ada kepuasan di situ. Beda kalau saya katarsis gitu. Saya benar-benar termasuk hanya mencurahkan warna itu yang benar-benar pokoknya perasaan saya, emosi saya itu saya luapkan di situ. Ya memang. Kalau saya kan sebetulnya saya kan pelukis teknikal ya. Artinya jadi emang belajar. menikmati. Tapi menikmati ya, sangat. Saya melukis dari umur dari TK ya. Tapi kemudian kan saya belajar serius ya. Jadinya memang belajar teknik melukis gitu loh. Teknik sketsa, teknik apa. Jadi melukis memang bukan katarsis, tapi sebetulnya kayak memang melukis sebagai sebetulnya tadinya awalnya melukis sebagai profesi ya. Tapi karena kebanyakan kerjaan yang lain itu nggak dilanjutin. Nah, jadi memang melukis sebagai alat katarsis itu saya belum pernah bikin gitu, karena memang katarsis saya itu di hal-hal yang lain, bukan di melukis. Kalau melukis kan lebih kayak hobi ya, dan mungkin dulunya sih pengen jadi profesi gitu. Rada beda. Berarti bisa belajar melukis lewat Bu Yeni. Ya, saya melukis bukan sebagai terapi. Saya melukis itu rada diseriusin gitu. Jadi belajar teknik segala mungkin macam. Kalau aku nanggepin Bu Yeni, walaupun kita nggak niat katarsis, katakan ini tujuannya ya, tapi kalau setelah melukis itu sudah seneng, itu secara otomatis mungkin senang. Sudah otomatis itu gitu. Jadi secara otomatis sudah katarsis gitu, karena sudah mengurangi beban kita dan menambah mood menjadi lebih baik sih gitu. Betul. Ya bedanya bahwa saya rada teknikal aja gitu, artinya emang belajar. Kayak tapi setiap saya selesai sketsa, lukis, mau cat minyak, mau konte gitu kan, itu saya seneng banget gitu. Udah kayak orang masak atau menanam gitu ya. Beda, kenikmatannya jauh lah. Memasak itu kan simple dan sehari-hari dan bukan masterpiece. Kalau saya memperlakukan setiap yang saya gambar itu, kalau saya gambarnya lagi niat ya, bukan iseng-iseng 5 menit gitu ya. Saya memperlakukan setiap yang saya gambar itu sebagai masterpiece. Jadi nggak kayak masak gitu, enggak. Maksud saya itu yang sudah jadi hobi. Kan kalau orang yang sudah masak terus jadi hobi, yang dia passion di situ juga mungkin gitu kali ya, Bu ya. Yang benar-benar beda ya. Beda gini, ada fine art, ada applied art kan. Kalau masak itu rata-rata applied ya. Kalau saya lebih ke fine art. Oke, siap. Ditunggu karya-karyanya ya Bu Yeni. Yeni udah banyak. Banyak ya, saya belum pernah lihat. Ini ada yang resen lagi tadi, Mas Domingus udah diturunin tangannya. Gak apa-apa, tanya aja. Mas Domingus. Tapi ini ada lagi Bianda apa? Ya Mas Domingus boleh duluan, tadi scan duluan ya. Habis ini Bianda apa aja ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Mohon maaf saya off cam. Mbak Bianda dulu ya. Ini karya Mas Domingus ya. Oh iya. Ya nggak apa-apa Mbak Bianda, silakan. Oh nggak apa-apa, Masnya duluan aja. Saya abis Masnya aja nggak apa-apa.
Silakan Mas Domingus. Halo. Ya, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pemahaman tentang perspektif tentang melukis atau menggambar ini memang dalam pemikiran kita terkadang kita itu hanya melihat itu sebatas apa yang kita pikirkan. Sebenarnya itu menurut pengalaman saya itu kemarin pada kita acara kegiatan melukis atau menggambar itu kadang kita diberikan suatu plafon atau kertas itu kita bebas menggambarkan apa yang ada dalam kita bebas menggambarkan sesuai yang ada dalam pemikiran kita masing-masing, tidak ditentukan oleh gambar itu sendiri, tapi dari imajinasi kita, pemikiran kita itu yang ada dalam imajinasi kita. Apa yang kita tuangkan, apa yang kita gambarkan, itu yang menjadi ide pemahamannya saya begitu. Karena kalau melihat dari gambar saya itu emosi atau pikiran saya itu timbul itu dalam emosi pemikiran saya itu. Karena saya melukis sebuah gunung, itu saya bikin garis sebuah gunung, dan saya bikin matahari di pagi hari, dan burung udara begitu, dan di bawah gunung itu saya bikin ada pohon pisang, pohon anakan-anakan, rumput, dan rumah-rumah warga, dan juga petak-petak sawah begitu. Dan background-nya itu atau warnanya itu sesuai latar belakang alam itu yang ada di lingkungan itu yang kita pernah background itu latar belakang sesuai warna itu yang ada kita pernah timbul di situ. Ide-ide itulah yang kita membuat gambar itu menjadi kreatif, menjadi menarik buat diri kita sendiri, dan juga menarik buat orang lain melihat bahwa gambar ini sesuai dengan latar belakang dengan warnanya itu sendiri. Dari itulah dari timbul pemikiran ide-ide itu yang membuat kita bergairah untuk kita melakukan sesuatu yang menjadi suatu gambaran yang mencolok dan membuat sesuatu hal itu yang bikin kita percaya diri untuk melakukan sesuatu itu yang menjadi tujuan sebagai untuk mengangkat kepercayaan kita, apalagi tentang penyandang. Saya juga seorang penyandang disabilitas juga. Disitulah suatu Ya, Mas. Ya. Masih dengar suara saya? Ya, masih mendengar. Ya, itu yang menjadi suatu inspirasi buat diri saya sendiri dan juga ditopang oleh orang lain yang mendukung. Terus itu membuat kita itu harus ada dukungan dari orang lain. Artinya mensupport itu supaya penyandang disabilitas sendiri itu bisa untuk berkreasi, bisa untuk bisa untuk menyampaikan suatu hal yang menjadi suatu gambarannya sendiri itu. Karena penyandang disabilitas itu perlu memang suatu gambaran-gambaran itu perlu diedukasi memang, apalagi menyatu penyandang disabilitas mental itu perlu hal-hal secara teknis, perlu mengedukasi, memberikan pemahaman. Karena saya juga saya juga penggiat difabel juga, tapi saya mendorong hal-hal bagi teman-teman kalau ada, bukan hanya di tempat-tempat tertentu, kalau bisa itu di daerah-daerah lain itu supaya mereka juga punya kegiatan-kegiatan itu memancing
mereka punya emosi, imajinasi, karakter mereka untuk menyampaikan hal sesuatu yang apa yang menjadi dalam pikirannya mereka. Nah, itu saja yang saya bisa bagikan, yang saya bisa sampaikan untuk kita saling sama-sama belajar, untuk saling tukar pikiran, kita saling berkolaborasi untuk saling edukasi satu dengan yang lain. Nah, itu aja Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Domingus. Kalau boleh tahu Mas Domingus, tempat tinggalnya daerah pedesaan bukan ya? Kalau saya ini asal dari saya dari NTT. Dari NTT. Ya, soalnya saya juga kalau nggambar suka nggambar pemandangan ya, gunung, jalan, terus sawah, ada satu rumah gubuk gitu. Ya, itulah juga itu sukanya seperti begitu, yang untuk kita lihat dari suasana background-nya kita di daerahnya kita itu sendiri, yang benak timbul itu karena pikiran itu kita bukan karena saya itu memang sukanya alam Ya. di sekitar kita sesuaikan dulu alam kita background-nya ini seperti ini, lihat suasananya, kita lihat sambil kita berpikir di atas sana di sekitar kita gitu, bagaimana yang ada, apa-apa yang ada kita, misalnya ada ternak, ada sapi, apa kita simpankan di situ, kita taruh artinya kita dalam setiap gambar itu adalah sedikit bagian-bagian tertentu yang kita simpan, cocok ini bagian ini. Nah, seperti itu ya Mbak, yang menurut pemikirannya saya begitu, karena kita semua punya imajinasi, pemikiran kita berbeda-beda. Ya, terima kasih Mas Domingus dari NTT ya. NTT apa NTT? Emang alamnya bagus NTT ya. Alamnya bagus. Wisatanya banyak ya. Kemudian selanjutnya ada yang raise hand tadi, Mbak Dianda. Silahkan bisa disampaikan. Ya. Terima kasih Mbak Atiko. Selamat siang semuanya, Mbak Mas semuanya. Ya, apakah suara saya jelas? Iya Mbak, jelas. Karena di sini udah mulai hujan. Iya, di sini udah mulai hujan dan petir dari tadi, jadi kayaknya sinyalnya juga mungkin nanti akan terganggu ya. Saya sih tertarik ya dari tadi pada diskusi, ternyata beberapa ngalamin melakukan gambar ini sebagai katarsis ya. Jujur saya sendiri seumur hidup saya belum pernah merasakan pelepasan emosi yang sebegitunya gitu melalui gambar. Mungkin karena memang nggak dibiasain dari kecil juga gitu, dan memang bukan hobi juga gitu. Jadi memang katarsis saya sih melalui tulisan. Saya senang journaling, senang memang nulis diary dan nulis apapun itu saya pakai tulisan gitu. Jadi saya belum tahu gitu. Nah, sebenarnya ya di umur saya yang udah 32 tahun ini, mungkin nggak sih, saya pengen nanya dari Mas Komsin ya, mungkin nggak sih kalau saya memulai semuanya tuh dari awal gitu, biar saya tuh bisa menggambar juga gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu, dan kebetulan juga kan saya punya anak kecil nih 3 tahunan gitu. Gimana ya cara menanamkan gambar, cara menanamkan hobi gambar itu gitu. Karena selama ini anak saya gambar juga ya masih coret-coret gitu aja sih, masih coret-coret, terus gambar superhero juga masih berantakan juga gitu. Perlu nggak sih saya tuh ngatur atau saya ngasih tahu gitu ke anak saya bahwa gambarnya nggak gitu deh gitu. Cuman di satu sisi saya takut dia jadi merasa banyak aturan, jadi malah nggak berkembang gitu. Tapi kalau dibiarin juga, apakah nanti sampai besarnya dia akan gambar seperti abstrak itu terus, atau gimana sih sebenarnya untuk menanamkan hobi gambar ini gitu? Karena saya tertarik banget dari tadi obrolan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dianda, bisa ditanggapi Mas Komsin dari pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Dianda ya. Sebenarnya tadi kalau ngomongin apa ya, kayak katarsis harus melalui media lewat gambar kan tadi udah dijelasin banyak sekali ya media, katakan seninya
nggak harus gambar, kayak contohnya kayak Mas Anam, terus tadi ada apa itu yang lewat nulis itu kan, itu juga sama maksudnya nggak gambar yang lebih bagus atau nulis yang lebih bagus itu. Kalau emang menulis itu bisa apa ya, katakan meluapkan emosi, terus apalagi seneng journaling ya, itu journaling bagus banget. Kita bisa tahu memetakan pikiran kita gitu, apa ya, bisa tahu memahami diri kita, terus melatih kedisiplinan kita juga itu. Terus untuk kenapa nggak menikmati gambar dan itu untuk gambar, sebenarnya dari apa ya, kita itu udah terbiasa semuanya orientasinya tuh ke hasil gitu. Makanya dari tadi saya bilang kita santai aja, kita nggak usah serius, walaupun kita nyontek gambarnya atau apa, kita nggak fokus di situ dulu, tapi kita berusaha menikmati dulu gambarnya seperti apa. Kalau sudah sampai titik kita bisa menikmati, kita bisa naik sampai tahap ketagihan. Terus karena kita menikmati dan menjadi kita merasa senang, pasti kita akan merawat kesenangan tersebut. Contohnya kayak upgrade alat, terus upgrade skill gitu kan, berawal dari senang itu dulu gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita mencapai seneng gitu, nggak harus katakan kalau hasilnya katakan menurut kita jelek, ya kita simpan dulu lah, kita katakan simpan, kita berarti besok mulai lagi. Aku yakin kalau itu rutin dan hal apapun kalau itu rutin dan menjadi terbiasa, kalau ngomongin gambar hasil jelek dan bagus itu kan sangat relatif sekali gitu. Jadi gambar ini menurut dia bagus, menurut saya jelek juga bisa, menurut saya bagus, menurut yang lain jelek juga bisa. Jadi dan gambar itu nggak ada yang salah, katakan kalau untuk ngomongin fine art ya, maksudnya untuk kepuasan kita sih. Ini seperti itu sih. Kalau journaling itu ini ada dari Mbak Dewi, bisa diulangi Mbak pertanyaannya tadi kurang jelas. Halo Mas Komsi, kalau journaling tuh kalau biasanya kondisi apa aja tuh Mas Komsi misalnya? Oh ya, sebentar saya ambilkan contoh journaling saya ya. Nah, sementara Mas Komsin ngambil journaling, saya mau ambil juga. mau nanggepin Mbak Bianda nih, yang punya anak kecil yang bisa gambar. Iya, gini Mbak, kita nih kan kayaknya tuh kebiasaan diajarin kalau kita gambar langit warnanya pasti biru, kalau gambar daun pasti warnanya hijau, kalau bunga itu kalau nggak warna merah, kalau nggak warna lila, kalau nggak warna apa gitu ya. Nah sementara kalau anak kecil ini kan imajinasinya kan macam-macam ya. Jadi kalau misalnya anaknya nanti Mbak Bianda itu misalnya bilang, oh ini gambar apa? Gambar pohon. Tapi pohonnya itu warnanya misalnya warna biru gitu ya. Itu jangan dibilang, kok pohon warnanya biru, terus misalnya gambar daunnya warna merah, kok daunnya warna merah. Jadi jangan diterpakukan bahwa kalau misalnya daun itu warnanya biru. Kan kita kalau diajarin di sekolah gitu kan ya, kalau misalnya menggambar tuh daun tuh pasti harus warna biru. Kalau enggak gurunya bilang, ini kok daunnya warnanya biru sih, atau kok ini daun warnanya ungu. Nah itu tuh itu sih kata guru anak saya ya. Jadi katanya anak mau warna apa, mau gunung warnanya apa, atau misalnya mau burung tiba-tiba bentuknya kayak apa, dibebasin aja, karena itu imajinasinya dia ya seperti itu gitu. Jadi kita nggak ngebatasin imajinasi anak tuh seperti yang ada di otak kita gitu Mbak. Gitu aja. Agak-agak so tau ya, tapi ini bukan kata saya, tapi kata gurunya anak saya. Gitu Mbak. Ya, terima kasih banyak Mbak. Jadi emang biarin aja ya dia mau gambar apa, mau warnainnya warna apa. Tapi sebenarnya ada batasan nggak sih Mbak? Kita perlu nggak sih ngasih tahu itu sampai umur berapa gitu, atau biarin aja imajinasi dia ya seperti itu sampai dia besar pun ya suka-suka dia gitu warnanya atau gambarnya? Kalau saya bilang sih biarin aja ya. Buktinya pelukis-pelukis besar itu misalnya siapa, kayak Picasso atau apa, lihat aja dia kalau gambar orang meletak apa namanya, atau siapa tuh namanya tuh yang
kesukaannya Bu Yeni, siapa sih namanya ya? Van Gogh. Bukan Van Gogh. Itu dia gambar yang jam meletot itu loh, jam meleleh, mukanya meletot-meletot atau apa. Kalau kayak Picasso misalnya, yang kubus-kubus itu. Nah, itu kan Salvador Dali. Dali atau siapa gitu. Itu kan tidak sesuai dengan pakem gambar orang, tapi kan itu kan yang meletot-meletot Picasso. Sama yang jam meleleh itu siapa, Yan? Yang meleleh Dali. Dali gitu loh. Jadi apa namanya, pakem dalam lukisan sih sebenarnya sih nggak ada, cuma itu aja kali alirannya aja kali, sebutannya ini gitu. Mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Mbak. Oh, jadi biarin aja anaknya mau gambar apa aja. Kalau misalnya dia gambar kucing, dia kan umur 3 tahun. Nah, imajinasinya dia gambar kucing kan seperti itu. Biarin aja, nanti toh lama-lama kalau semakin dia besar mungkin bentuk kucingnya tuh akan berubah sendiri gitu. Tapi juga satu hal sebetulnya gitu ya. Hobi itu kan nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau anaknya memang suka ngegambar ya dia bakal terus ngegambar walaupun nggak ada dukungan, nggak ada apa. Kalau dia nggak suka ngegambar ya dia nggak ngegambar. Dia punya hobi lain yang dia suka. Yang paling cocok sih ya dia hobinya apa itu yang didukung. Disupport. Ya, terima kasih penjelasannya. Terima kasih penjelasannya Mbak. Ya, Mbak Ira. Nanti kita sesinya sampai jam 15 ya, jam 3 sore. Sebelumnya ada yang perlu disampaikan. Tadi Mas Komsin mau ngeliatin journaling tadi? Ya, jadi aku bikin produk ini bareng sama Vindi ya dari Jakarta juga. Aku bikin journaling. Itu ada 3 bagian gitu. Oh, pantesan saya salah. Yang pertama, bagian pertama itu ada pengenalan diri. Jadi di situ kalian akan dengan jurnal ini, contohnya ya ada menu sebutkan 5 kata yang menggambarkan diri saya. Lah itu bentuk-bentuk untuk pengenalan diri biar tahu diri saya kalau digambarkan seperti apa ya. Kan dari situ kita pasti berpikir, oh ternyata aku sukanya ini seperti ini ya, kayak burung elang ya aku gitu, contohnya seperti itu. Terus ada cita-cita, impian, terus kelebihan dan potensi, terus kayak hal apa yang perlu ditingkatkan, itu kan termasuk untuk mendorong kita tahu kayak kita itu seperti apa sih gitu. Nanti di situ nanti kan tahu titik batasannya sampai ini sampai sini gitu untuk memahami diri kita. Yang bagian kedua ada untuk jurnal harian gitu, ada penulis seperti ini. Ini ada hari ini emoji pakai stiker gitu. Terus hari ini coba digambarkan, terus ini permasalahan yang ditemui, terus aku cara menghadapinya seperti apa, seperti itu sampai 30 hari. Dan nanti di bagian ketiga ada kayak mungkin bisa dikatakan refleksi akhir selama 1 bulan gitu. Jadi pengalaman kurang baik selama 1 bulan, terus pelajaran apa yang didapat selama 1 bulan ini, terus pencapaian, terus dilanjutkan untuk target-target yang belum dicapai bulan ini dan bisa dilakukan di bulan depan. Mungkin seperti itu sih. Boleh dikepoin juga, ini juga aku di-share juga di Instagramnya, namanya Lordku. Ya, kelihatannya menarik ya Mas ya, bisa mengajak buat bisa lebih produktif lagi ya. Ya, yang kedua ada art jurnal. Jadi jurnal seni biasanya kan teman-teman yang aku ceritakan dari awal tadi mau gambar itu bingung, dan di sini ada banyak banget ide yang bisa dilakukan gitu. Ada 25 ide. Contohnya yang pertama gambar emosimu, terus
mencontoh karya seniman legendaris, bahkan di sini boleh ya dianjurkan untuk mencontoh gambar sentanggel, gambar dirimu dengan orang-orang yang kamu sayangi gitu. Jadi ada berbagai macam ide, sekaligus ada contoh karya-karya yang proyek saya lakukan sebelumnya gitu. Ini karya-karya dari Posyandu Waliojiwo tadi, ada pengkaryanya, terus dikemas dalam satu jurnal, jadi ada semacam katalognya itu. Ya, jika tertarik nanti bisa menghubungi Mas Komsin ya Mas ya. Iya, boleh. Atau lewat IG-nya Lorku ya. Mungkin ya, nanti di situ adalah kayak tool-toolnya untuk journaling, kita bisa di apa ya, kayak macam petunjuk-petunjuknya. Ya, sebelum kita lihat hasil dari teman-teman semua, ada yang perlu Mbak Febri sampaikan untuk teman-teman di sini, menyampaikan pesan dan kesannya ya Mbak ya. Kenapa? Jadi sebelumnya kita boleh lihat hasil karya teman-teman dulu nggak ya, sebelum disampaikan nanti sama Mbak. Jadi nggak apa-apa, masih ada waktu setengah jam Mbak. Nanti belum kelar. Oh iya. Ya mungkin barangkali ada yang selesai, bisa ditunjukkan. Ini ntar lagi selesai ini, ntar lagi. Oh iya. Selesainya seminggu lagi. Udah selesai. Cuman ada yang sudah selesai ini Mbak. Gambar suka-suka, gambar ini semua bagus. Mbak boleh lihat. Ini nggak ada yang lebih bagus dari yang lain. Boleh lihat ini. Bisa lihat barangkali ada yang sudah selesai. Nah ini ada Ibu Satri. Bisa ditengahkan Bu Satri. Oh ini gambar sawah-sawah kayaknya ya. Oh ada sawah ini, sebentar. Ini. Oh iya ada gunung, matahari. Oh iya gambar pemandangan. Ya terima kasih Bu. Ini yang bagian ini yang bagian. Oh ada dua ya Bu ya, ada yang satu abstrak, yang satu yang tadi gambar pemandangan ya Bu ya. Enggak keputus-putus soalnya. Maksudnya dikasih air apa buat nyenderin? Ya, aku nggak tahu nih gambarnya jelas atau enggak nih, karena banyak tato-tatonya. Iya. Ini bisa kamera belakang nggak ya? Nggak bisa ini ya? Bisa sih harusnya. Video. Nggak tahu caranya. Ya nggak apa-apa. Pakai kamera depan. Mau nggak mau jelas dah. Mau cari tempat yang terang dulu. Kalau gitu ya. Bagi. Kelihatan nggak? Oh iya kelihatan. Ya kayak batik ya. Ya macam itulah. Banyaknya tato-tato sih. Keren. Ya keren. Ya ini Mas David aktivis di Bandung ya Mas ya? Iya. Ya, aku aktif di mantan sih. Aku lagi dulu di sana. Kita nama komunitasnya dulu itu namanya aku Cimahi.
Oh, Cimahi, Mbak. Cimahi. Oh, tetangganya Mbak Ria sama Mbak Saya di depan perumahan di depan toko Jogja. Di mana? Di mana? Perumahan depan toko Jogja. Toko Jogja. Perumahan Mutiara bukan? Iya betul. Kamu juga? Oh, di situ. Nah, kebetulan ya mungkin mau ikut besok, mau meet up nih sama Prilly juga nih. Sama Prilly juga besok mau meet up, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lah, bisa dibilang sama beberapa teman yang lain. Mungkin kalau mau ikut tadi siapa yang di Cimahi, mungkin boleh di besok di Istana Plaza. Istana Plaza. Patri. Maaf. Tapi ini di luar komunitas sih, ya sharing, ngobrol-ngobrol santai aja sih, pengalaman atau apalah bisa dibilang seperti itu. Saya di Taman Mutiara. Ya, Bu Ira di Taman Mutiara katanya mertuanya. Ini Mbak Prilia, Mbak Karina mungkin bisa dilihatkan hasilnya. Ini aku gambar pertamanya. Gambar pertamanya kayak gini. Ini Mbak Prilia. Yang ikon suasana hati. Ya, daun-daun ya. Iya, sama bunga-bunga. Wah, di spotlight. Ini ada pedang, jadi kayak bipolar itu kan ada gangguan mood. Terus udah gitu gangguan moodnya itu bisa manik, bisa depresi. Kalau depresi pengen bunuh diri, jadi pakai pedang. Kalau misalnya lagi happy itu bunga-bunga. Ini kalau misalnya, tapi ini beriringan. Jadi kalau bipolar itu dua-duanya ada. Oh ya, gitu sih. Ya, ternyata bisa kita jelaskan ya dengan dari gambar yang kita bikin sendiri ya, Mbak ya. Iya. Mbak Dika. Oh ya, ini punyanya Mbak Karina. Itu ceritanya temanya menginginkan kebebasan, itu penuh cinta, marah, terus sedih. Warna-warni. Iya, itu dia makanya. Aku udah lama. Itu pakai krayon atau pakai pensil warna tuh? Pakai pensil warna, Om. Oh, aku udah lama nggak pakai pensil warna. Ini ya aku bikin yang aku gambar orang tapi jadinya berantakan nih. Saya nggak dapat nih. Ya, yang aku gambar orang tapi jadinya keren kok. Ini karena di sini ada yang beberapa offline ya di kantornya PJS nih. Ini punya Mbak Dewi. Iya. Keren. Warna-warni layar juga. Ini warna-warni. Maksudnya apa kira-kira? Oh, Mbak Dewi lagi berbunga-bunga hatinya. Mana Bu Dewi? Bu Dewi mau mantep deh. Dia kalau beli spray yang kayak gitu motifnya. Tapi kalau aku dari dulu ya, kalau ngegambar itu nggak pernah pakai konsep, tiba-tiba ngegambar gitu aja sudah jadi gitu. Aku dari dulu kayak gitu ngegambar gitu. Kayaknya tadi Mas David nggak bisa pernah jadi kepikir kayak gambar yang ini aja, aku nggak tahu misalnya aku gambar apa, tapi pas aku ngeliat ini ya kerinduan yang aku inginkan. Oh, kerinduan. Rapi banget tapi ya bisa kayak kalau ditulis di atas kain bisa jadi ini ya. Jadi kain batik ya. Makanya tuh orang-orang bilangnya aku gambar batik padahal sebenarnya mungkin karena bunganya. Ya, bisa lagi. Ini pelan-pelan. Bisa lihat lagi nggak Mas David? Ini oh, ininya semuanya. udah. Maksudnya apa ya? Senang dulu. Iya.
Ya, mungkin ada lagi yang mau nunjukin. Mas Komsi mana? Mas Komsi. Oh ya, Mas David bisa lihat lagi nggak sekali lagi? Oke, siap. Ini Mbak Iya. Ya. Maaf ketutupan ini. Iya, rapi. Ya, Mas Komsin ketutupan background. Ini gimana? Ketutupan background. Nggak kelihatan itu ketutupan background. Kelihatan. Ini udah. Sudah. Bentar. Background-nya di close dulu. Background-nya saya hilangin dulu. Punya Mas Komsin ini. Buat aktivis itu pakainya ini, kalau buat cuma warna-warna biasa itu pakainya ini. Nggak robek kok. Nah, ini punyanya Mas. Banyak motif. Kalau ininya ini itu yang tadi. Kira-kira gimana itu Mas ininya? Kayak Nirmana. Kenapa gambarnya seperti itu? Kalau ini emang suka garis-garis saja. Jadi gambar orang versi kayak garis lagi pegang selendang gitu. Oh. Kalau aku sukanya garis-garis itu. Beda ya karyanya di orang orang desain sama gambar saya. Ini gambarnya bagus. Mana punya Mbak? Ini bagus. Punya bagus nih adanya nanti kamu suka. Ini yang ini bisa ya. Yang ini lah yang ini nih. Kasih lihat yang belum selesai. Kasih lihat yang biru. Ini. Kasih lihat yang biru pink. Dapetin yang birunya. Ini gambar apa ya? Iya, tuh. Rapi. Siluet jadi Kamera lagi dong. Wih, gambarnya mantap. Kali ini. Itu pasti suka anime. Yang atas aku suka yang atas itu yang kayak ada bukit gitu dua warna. Lu gambar anime lu, Pak. Ini yang bawah juga manga anime gitu. Yang di anime aku sekarang sukanya gambar begini, Bu. Tadi ponakan sih juga gambar gitu-gitu, Bu. Ada masalah. Punya aku jadi pasti ada bunganya nih salah satu contohnya nih. Ini lagi ada bunga-bunganya. Ini gimana nih? Ini menurutnya apa nih, Pak? Itu keren itu. Nirmana perpaduan warnanya bagus. Cuman perpaduan warnanya doang ya, Pak ya? Enggak, bentuknya juga bagus itu. Saya diajarin. Kayak lukisan, lihatnya sih kayak lukisan. Mbak Karin itu bagus tuh Mbak Karin. Ini ada maksudnya nih, Pak. Ada maksudnya. Ini nih yang warna kuning, nih saya lagi bahagia nih. Terus kalau yang merah lagi marah. Yang abu-abu lagi sedang-sedang aja. Terus yang pink lagi cinta gitu. Tapi ini garisnya macam-macam rasa gitu. Gede-gede mencerminkan keinginan untuk kebebasan gitu. Wow. Mantap ya. Mantap. Berarti judul lukisannya Freedom. Ya, ini amburadul ini termasuknya ini. Tapi itu yang tengah mirip sekilas kalau saya lihat kayak ratu, gambar ratu. Kalau tengah tuh yang itu coklat kayak orang itu. Tangannya itu tangan kanan, tangan kiri, cuman nggak ada kaki doang, kakinya kayak pendek. Terus mukanya tuh yang warna biru itu. Yang itu orang itu kalian. Gitu sih, masa sih? Free gitu. Saya nggak ngeliat apa-apa ya. Kalau saya lihat bentuk apa namanya yang lancip-lancip itu tuh, itu ada periode spesifik akhir tahun 1800-an menjelang 1900-an tuh ada Paul Gauguin, bukan Cézanne. Maaf ya Bu ya. Cézanne tuh pelukis Prancis yang banyak banget maknanya. Kalau gue karena jadi nggak enak nih saya Bu ini. Saya malah nggak bisa ngertiin apa ini. Saya maksudnya apa nggak ngerti saya. Cuma gambar doang gue doang. Saya bisa bakat berarti ada bakat.
Oh iya. Oh ya, ini info dari Mbak Febri, itu ada link yang sudah dikirimkan di chat box, bisa diklik untuk mengisi pesan dan kesannya ya. Oke. Barangkali udah pada selesai. Nih, punya Bu Ira. Salah kertas. Enggak, tapi salah kertas. Bagus banget Bu Ira. Wah, itu aja salah kertas loh itu. Harusnya kan kertasnya kan watercolor. Ini saya pakai kertasnya buat kertas gambar yang pakai pensil atau pakai krayon, jadinya pada ngeletek-ngeletek kayak gini nih pada warnanya jadi nggak. Dan pensilnya juga saya salah. Emang Bu Ira tuh harusnya yang kayak gitu deh. Iya, harusnya pakai pensil yang watercolor, tapi saya pakai pensilnya yang pensil biasa. Jadinya jadi apa namanya? Plastik gimana gitu ya, Bu ya? Pas dikasih air jadinya jadi nggak apa namanya nggak itu. Bu Ira kayak gambar itu Forever Friend yang teddy bear itu Bu Ira. Tapi kalau dilihat itu kayak itu loh, kayak jendela dengan bunga-bunga bawah air lihatnya. Agak-agak jendul-jendul gitu. Bawahnya bunga pakai bunga yang di bawah jendela gitu loh. Ini pasti Bu Ira itu deh. Kenapa? Pengen ngeteh di restoran Italia itu deh. Iya. Model-modelnya begitu. Iya, yang di itu kafe-kafe yang kayak gitu. Siapa lagi yang belum ya? Punya Kak Kinanti mana? Kayak gambar aku baru nemu judulnya. Judulnya The Dreaming. Yang keraknya gambar dia. Ini punya Kinanti kakaknya. Wah. Kakaknya yang wow, keren. Punya siapa itu? Aku baru ngeh itu orang. Kinanti. Kalau Mbak Kinanti emang jago ya. Jago. Dia mati. Sama kayak adiknya. Enggak apa. Anak manga. Oh, bisa buat manga juga. Aku kan juga suka nulis tentang superhero. Aku cari temen yang bisa bikin komik. Oh tuh, kolaborasi tuh. Kalau bikin kayak gini bisa nggak pakai kayak gini warnanya? Kalau bikin kayak gini. Ada lagi mungkin yang ingin menunjukkan hasil karyanya. Mbak Yeni punya Mbak Yeni mana ya? Suami saya juga belum. Ya, bisa sambil mengisi link yang sudah dikirim di chat box ya. Ini hasil dari teman-teman yang sudah mengirim di link yang sudah dibagikan. Menarik, nice, keren. Oh ya, aku belum isi. Ntar aku isi dulu. Ya. Jadi dari tadi banyak teman-teman yang sudah berbagi, sharing, ternyata dari gambar ini itu. ada kata sandi, ini kata sandinya apa nih untuk masuknya nih? Kata sandinya. Satu kata. Oh, yang. Oh iya. Mata. Jadi ternyata gambar bisa menuangkan ini ya, isi hati, suasana hati saat menggambar itu. Dan bisa jadi art terapi ya Mas ya. Ya. Yang penting itu jadi kita lebih seneng gitu aja. Itu yang paling utama. Untuk masalah hasil nanti proses lah gitu. Iya. Yang penting kita senang ya, apapun hasilnya kita bisa
menuangkan apapun itu di atas kertas atau mungkin di atas media yang lain. Udah isi. Udah isi. Menarik, Baru inspiring. 8 orang yang itu ya. Keren. Baru 8 orang. Oh ya, untuk door prize-nya akan dijelaskan oleh Mbak Febri. Ini ada peringkat 2. Halo teman-teman. Untuk penentuan pemenang door prize. Mungkin bisa on cam kali Mbak Febri. Ya, untuk penentuan pemenang door prize, jadi nanti kan kita udah banyak interaksi ya dari tadi, terus dari interaksi tadi nanti dari panitia akan memilih nih mana yang paling interaktif, mana yang sering sharing, dan nanti satu lagi kan jadi ada 2 pemenang ya teman-teman. Satu lagi ada beberapa persyaratan nih. Jadi bagi teman-teman yang punya Instagram, bisa nanti hasil karyanya itu di-share di Instagram masing-masing dengan mengetag Instagram PJS IMHA, PJS Jakarta, PJS Blitar, terus Instagram Lorpukit, dan juga Instagramnya Mas Komsin nih, biar Mas Komsin juga ikut. Mungkin kalau nilai nih. Lorku aja nggak apa-apa. Lorku aja. Iya. Apakah sudah muncul teman-teman? Share screen-nya. Mbak Saleh mah hadir tuh, Mbak Saleh. Saleh. Halo Mbak Saleh. Itu kehalang itu yang itunya tuh yang apa namanya? Yang tag Instagramnya. Ya. Ya, boleh dicatat. Oke, halo teman-teman. Jadi kayaknya ada perubahan ini nih di sana. Jadi mungkin bisa nih hasil karya teman-teman kan di-upload buat saling berbagi aja. Nah, nanti untuk pemenang door prize akan bisa karena kan semua karyanya yang bagus-bagus ya, jadi karena emang susah juga untuk menilai karena bagus semua, jadi emang tidak ada penilaian juga di sini. Jadi bisa nih teman-teman upload gitu kan, jadi bisa saling sharing, memperkenalkan hasil karyanya, oh ini hasil karya saya gitu. Nanti juga pasti nanti dari PJS dan juga Lorku bisa bantu sharing karya teman-teman, jadi orang-orang kan bisa lihat juga. Nah, nanti bagi pemenang dari door prize akan diundi dan akan dihubungi oleh panitia ya. Jadi harap untuk mengisi absensi dengan lengkap. Nanti akan dihubungi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Febri. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di panitia ya, bisa Mbak Ratna atau Mbak Febri. Dari grup kemarin juga ada. Ya, ini kesan-kesan tadi
Membantu banget. Nice. Asik, gokil. Keren. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi pesan dan kesannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian, ini karena sudah jam 3 kurang 3 menit. Mas Komsin, ada yang mau ditambahkan untuk penutupan mungkin? Ya, terima kasih untuk teman-teman. Kak selalu semangat terus untuk berkarya. Yang penting itu jangan takut yang tadi sampaikan kayak gambarnya jelek atau kurang mirip atau apa, semuanya itu bagus. Nggak ada yang salah gambar itu. Terus yang paling penting adalah merawat kebahagiaan mental sama pentingnya dengan merawat kebahagiaan fisik. Ya, terima kasih atas kata-kata terakhirnya. Yang terakhir ya, mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lain lagi ya. Ya, mudah-mudahan kita nanti kita sambung lagi ya Mas ya untuk di sesi berikutnya dengan peserta yang lebih, ada lagi yang lain. Nanti mungkin gini, kita mungkin nanti di kelas di kantor yang langsung offline mungkin lebih banyak lagi biar lebih interaksinya lebih seru lagi. Oh ya, mungkin teman-teman bisa capture gambarnya, bisa ditampilkan di kamera, di capture gitu. Oh ya, sambil foto, sesi foto ya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman bisa diperlihatkan hasil fotonya depan kamera. Ya, sambil sesi foto. Oh, gimana? Sini aja kan, oh, pakai ini aja, pakai HP. Ya, tunjuk di sini. Jadi itu sudah di sini, Bu. Ya, bisa saya hitung ya. Diambil fotonya, sambil ditunjukkan hasil karyanya. Sudah semuanya? 1, 2, 3. Ya, sudah? Mungkin mau ganti gaya? Ya, boleh ganti gaya. Saya hitung 1, 2, 3. Ini baterainya. Iya, satu lagi Mbak. Ya, bisa. 1, 2. Nah, terima kasih semuanya, baik yang offline di kantor PJS ataupun yang online di rumah masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Pantengin terus grup webinar PJS. Nanti kita ikuti webinar-webinar selanjutnya dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Ada grup WA-nya nggak nih? Apa? Ada grup WA-nya nggak? Oh, ada. Bisa join ya, Mbak ya? Nanti aku WA aja nanti. Oh ya, dikirim di chat nanti bisa langsung diklik untuk join ke grup PJS ya, PJS Jakarta ya, Mbak ya? Oh, grup webinar dulu. Ini mega sayang. Iya, Bang. Ya, terima kasih semuanya ya. Salam sehat semuanya. Ada yang dari PJS Blitar, ada yang dari mungkin ada yang Jogja enggak ya? Ya, dan yang di Jakarta pastinya. Salam sehat semuanya. Saya akhiri ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.